Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Dwi Budiliana dari kelas F2 dengan NPM 101204946F. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 1 hingga pertemuan 6 untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang manusia. Adanya manusia di dunia ini karena adanya kodrat dan irodat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas instruksi kita atau orang lain. Bagaimana kita ada di dunia ini? Yang pertama melalui proses langsung azali dan proses tidak langsung. Contoh manusia azali yaitu Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa. Dan contoh manusia alami yaitu yang melalui tahapan perkembangan yang seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16. Jika dianalogikan, kita terbuat dari cangkang yang berisi. Maksudnya, cangkang manusia yaitu berbentuk fisik atau jasad yang berasal dari tanah. Isi manusia itu sendiri yaitu ruh, dan karakteristik ruh sendiri mulia karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dapat menarik kesimpulan, manusia merupakan cangkang jasad yang berisi ruh. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat sempurna dan istimewa. Allah memberikan potensi untuk kita selaku manusia untuk menjadi hamba Allah yang bertugas menjadi khalifah di muka bumi ini. Potensi ini harus kita kembangkan dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu Marifatul Insan. Marifatul Insan ini dapat diartikan sebagai pengenalan diri sendiri. Secara istilah, Marifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling sempurna di antara makhluk lainnya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Keberadaan manusia di dunia ini memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai khilafah. Fungsi dari manusia ini disimbolkan dengan 3 unsur, yaitu hati, akal, dan jasad. Manusia itu sendiri yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari bahan tanah. Selain diciptakan dari tanah, manusia juga diciptakan dari unsur ruh yang memiliki fungsi utama unik, merasa, meyakini, dan menghendaki dan memutuskan. Tujuan dari penciptaan manusia yaitu seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi manusia diciptakan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi manusia diciptakan ke dunia adalah sebagai khalifah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Peran manusia di muka bumi ini yaitu memikul amanat yang Allah berikan, yaitu menjalankan Al-Quran dan menegakkan agama Allah terhadap semua agama yang ada di dunia ini. Hakikatul insan, yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama, yaitu manusia adalah makhlukun, yaitu makhluk ciptaan atau hasil kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diciptakan olehnya fitrah, berada di atas fitrah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Kelemahannya terutama pada sisi yaitu godaan hawa nafsunya. Kadangkala manusia mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dalam firman-Nya. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fakir, yaitu butuh atau berkehendak kepada pemberian. Maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus meminta apa yang kita butuhkan di muka bumi ini. Hanya kepada Allah lah kita meminta semuanya.
Yang selanjutnya yaitu tafkuhul insan, yaitu potensi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali manusia dengan potensi-potensinya, yaitu berupa pendengaran, yang kedua ada al-basyaru yaitu penglihatan, yang ketiga adalah al-fuadu yaitu hati. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan mastafkurun. Yang artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengannya ia dapat mendengar ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Dianugerahkan pula kepada manusia mata yang dengannya kita dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Dan diberinya hati manusia dan akal dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, dan menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada nafsul insan. Nafsul insan merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan an-nafs, yaitu jiwa. Jiwa merupakan esensi dalam diri manusia yang bersifat halus dan dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, atau rasa yang sejenisnya. Tanpa jiwa, badan manusia tidak ada bedanya dengan patung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia, diilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sangat beruntunglah bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya dan memupukkan sehingga dapat mencapai kesempurnaan akal dan perbuatannya, yang membuahkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Dan sebaliknya, orang yang tidak beruntung adalah ia yang merugikan dan menjatuhkan diri ke dalam jurang kebinasaan yang disebabkan melakukan perbuatan maksiat dan menjauhkan amal ibadah darinya. Dan maka ia akan mendapat siksa di akhirat nanti. Yang selanjutnya yaitu sifatul insan. Sifatul insan, kita sebagai manusia sudah dikaruniai sifat baik dalam diri kita yang nantinya akan membawa kita ke dalam kesuksesan menjadi seorang hamba di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dua jalan pilihan kepada manusia. Ada jalan fasik dan ada jalan takwa. Ketika kita berada dalam jalan yang benar atau takwa, maka hidup akan takut kepada Allah, lalu kita akan taat beribadah dan kita akan membersihkan hati kita dari noda dan dosa. Membersihkan diri atau menyucikan diri berarti menumbuhkan sifat-sifat yang baik dan terpuji. Adapun kelompok manusia yang termasuk ke dalam orang-orang yang menyucikan jiwa, yaitu banyak bersyukur, bersabar dalam keadaan hal apapun, berhati-hati dan lembut, mempunyai kasih sayang, suka bertaubat, bersifat lemah lembut, terpercaya, dan akan memperoleh jiwanya. Kita tentunya sebagai manusia tidak luput dari sifat-sifat buruk. Namun alangkah baiknya kita dapat memperbaiki diri kita dengan menyucikan diri kita dari sifat-sifat yang ada, seperti kufur, pemarah, rakus, pendebat, dan hasad. Jangan sampai kita nyaman berada di sifat buruk ini, karena memilih jalan buruk dalam kehidupan ini terdapat konsekuensi yang akan kita hadapi. Kita mengalami keraguan yang sangat berat karena mengotori jiwa yang seharusnya disucikan ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.